Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ sesuai dengan surat edaran pemerintah, yakni PJJ dilaksanakan dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 28 Januari. Dan semoga kita sama-sama berdoa agar cuaca sudah lebih baik lagi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di madrasah kita. Baik anak-anakku, materi kali ini pelajaran bahasa Indonesia tentang mengelola keuangan atau mengatur keuangan. Jadi pada dasarnya kita sudah belajar materi ini, kita ulang kembali agar pemahaman kalian itu lebih ya, agar kalian itu memiliki pemahaman yang baik, yang bagus sehingga materi ini bisa tuntas. Ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, jadi untuk materi kali ini di sini adalah aturan penulisan mata uang. Ya, sebelumnya ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian bisa lebih memahami materi ini. Ya, jadi aturan penulisan mata uang ini yang pertama simbol. Ya. Untuk menuliskan mata uang itu ada simbol, di mana simbol itu kita gunakan Rp, ya. Rp di depan angka dan tanpa spasi dan tanpa titik. Ya. Ingat, simbol Rp berada di depan angka tanpa spasi dan tanpa titik. Yang kedua, apabila nominalnya ribuan, maka gunakan tanda titik untuk memisahkan angka ribuan. Nanti kita praktekkan ya. Yang ketiga yaitu sen, gunakan tanda koma yang diikuti 20 di akhir angka. Yang keempat, sebagai contoh di sini Rp. Nah, ini ya, Rp di awal tanpa spasi dan tanpa titik. 1 ya, tanpa spasi dan tanpa titik. 1.500,00 yang artinya kalau kita baca 1.500 rupiah. Ya, 1.500 rupiah. Yang ketiga yaitu ada tanda koma atau sen diikuti oleh 2 angka di akhir angka. Nah, jadi ini kalau kita baca namanya 1.500 rupiah. Fahim tum? Fahim. Nah, oke. Itu yang pertama terkait aturan penulisan mata uang. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan ide pokok dan ide pendukung. Ya, ide pokok dan pendukung. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Ya, jadi apa sih permasalahan utama atau inti dari pembicaraan dalam suatu paragraf? Itulah yang disebut dengan ide pokok. Ya, inti pembahasan. Nah, ide pokok biasanya tertuang dalam kalimat utama. Biasanya ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, sekarang kalimat itu ada kalimat deduktif, ada kalimat induktif. Kalimat deduktif adalah ide pokok yang berada di awal paragraf. Itu disebut dengan paragraf deduktif. Ya. Kemudian paragraf induktif adalah ide pokok yang berada di akhir paragraf. Itu disebut dengan paragraf induktif. Ya, ingat, kalau di awal namanya
deduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Fahim tum? Fahimna. Alhamdulillah. Sekarang materi yang ketiga yaitu struktur kalimat atau SPOK. Nah, ini kalian sudah paham betul ini materi seperti ini ya. SPOK, S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Kalimatnya contohnya seperti apa? Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dompet sebagai objek, di toko sebagai keterangan. Ya, keterangan ini bisa juga berupa keterangan waktu, ya, pagi hari, sore hari, siang hari, ya, bisa juga seperti itu. Ayah membeli dompet di toko. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mendapati 3 materi. Yang pertama, aturan penulisan mata uang. Yang kedua, pemahaman tentang ide pokok dan ide pendukung. Kemudian yang ketiga, struktur kalimat atau SPOK, ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang benar, ya. Nah, di sini ada simulator penulisan mata uang. Di sini saya sudah buatkan juga ya contoh-contoh atau simulasi dalam penulisan mata uang. Di sini kalian cukup ketikkan saja angkanya sebagai contoh, misalkan 10.000. Nah, maka di sini penulisan yang benar seperti ini. Ya, RP tidak ada spasi, tidak ada titik. Diikuti dengan angkanya, nominalnya 10. Karena ini ribuan, maka harus dipisahkan titik 000 ya, 10.000. Kemudian diikuti dengan yang ketiga yaitu sen. Gunakan tanda koma, dan diikuti 2 angka 0 di belakang, sehingga dibaca 10.000 rupiah. Misalkan kita tulis 1000. Nah, berarti 1000 seperti ini. RP, R-nya besar, P-nya kecil. Ya, ini perhatikan nih, ya. Jangan sampai salah nih. Kemudian 1 titik tanpa spasi, tanpa titik, langsung angka 1.000 karena ribuan, berarti 3 ya. Kemudian diikuti dengan sen, koma, diikuti dengan 0 di belakangnya. Ada 2 ya nolnya ya. Dibaca 1000 rupiah. Nah, ini sudah disesuaikan dengan PUEBI ya. Penulisan uang yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan mata uang ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita belajar semua dari mulai materi aturan penulisan mata uang, kemudian ide pokok dan pendukung, kemudian penulisan kalimat yang sesuai dengan struktur kalimat SPOK, maka kalian harus uji kompetensi ya. Totalnya saya tambah 5, jadi totalnya 25. Oke. Seperti biasa, langkah-langkahnya pertama nulis nama lengkap ya. Mau pakai huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Nah, kemudian ini nomor WA orang tua, boleh menggunakan 0, boleh menggunakan 62, tapi yang gampang 0 aja ya. 0877 8450 8287. Ini nomor saya pribadi ya, nomor Pak Diki yang sedang tidak aktif. Nanti terkirim ke nomor Pak Diki ya. Kemudian unggah foto presensi hari ini. Wajib mengunggah foto real time hari itu juga. Artinya kalian sudah harus bangun, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk belajar ya. Kemudian pilih fotonya, sebagai contoh Pak Diki pilih foto ini. Kemudian mulai kuis. Oh, jadi karena sudah lewat ya, karena Pak Diki sudah mengerjakan tugas tadi ya, karena Pak Diki sudah mengerjakan tugas, jadi sudah ditutup. Sebentar ya, Pak Diki perbaiki dulu, tunggu. Nah, jadi anak-anakku, karena Pak Diki tadi sudah mengerjakan sama seperti kemarin ya, cuman bedanya sekarang ini Pak Diki waktuin, Pak Diki kasih countdown ya,
Jadi bisa dibuka pukul 07.00 atau jam 7 pagi dan selesai pukul 15.00. Itu adalah batas waktu pengerjaan kalian mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Dan kurang lebihnya Pak Diki mohon maaf. Semoga belajar hari ini menyenangkan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.